Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, was-syari'atu bila haqiqatin 'adilah wal haqiqatu bila syari'atin batilah. Wa qala aidan al-'ajzu 'anid darki al-idraki bahwa idrakun. Ayanda ibunda sekalian jemaah subuh yang dimuliakan, syukur alhamdulillah sambil menunggu waktu isyraq kita niat i'tikaf di rumah Allah. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini selalu dalam tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. 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 Allahumma amin. Salawat dan salam mari sama-sama kita aturkan buat kabar ruh Sayyidina Nabiullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pertanyaan, apa wajah kaji kita pagi kepada? Manakala suara itu ya payah itu ada. Sebab dalam hadis itu al-ajzu 'anid darki al-idrak bahwa idrak. Siapa yang lemah mendapatkan sesuatu, dia yang mendapat. Maka kalau menyerah orang itu kalah gitu. Iya. Jadi melanjutkan kajian kita yang dulu, ada kajian di level hakikat waktu itu, ada kajian di level makrifat. Jangan ikut aja Pak. Ngikut aja. Ngikut aja. Ya sama adanya. Ya. Jadi kalau kajian yang menggabungkan zahir, batin, bersyariat, bertarikat, berhakikat dan bermakrifat, itu kajian sholat. Itu paling lengkap. Maka sholat di terakhir nanti sholat tubuh, namanya daim. Itu dia. Jadi ini sholat itu nanti tubuh. Maka disitulah yang diartikan hadap yang tiada bermasa, tiada berkira, sama ada pagi dan siang, ya, sama ada jaga dan bangun. Maka kalimatnya sholat tidak boleh lupa, berdusta sekali jangan. Nah, itu di hakikat terakhir nanti. Tapi terserah. Atau kita tengok ini aja, al-ajzuni. Siapa yang lemah mendapatkan sesuatu, dia yang mendapat. Iya. Berarti kembali ke Kasiful Asrar ya, kitabnya. Soalnya dia dalam bentuk soal jawab. Kita coba, kalau udah sampaikan ya. Nah, itu bahasanya. Soal mana yang dinamakan cerdik? Ini kajian-kajian hakikat sebenarnya Pak. Jawab, adapun yang dinamakan cerdik adalah orang yang mampu memelihara agama dan harta. Itu cerdik dalam pandangan hakikat. Kenapa mampu memelihara agama dan harta? Agama itu kan bahasa Sanskerta Pak ya. Sanskerta. Artinya A berarti tidak, agama berarti kacau. Agar kita tidak kacau, masuk agama. Agama apapun di bumi, maka membuatkan hidup tidak kacau. Kalau tidak ada agama, maka kita kacau. Hewan itu karena dia tidak beragama, dia punya keyakinan. Tapi karena tidak punya agama, maka dia kacau. Capek ayam itu menetaskan telurnya, betul tak Bu? Tapi begitu besar, ya, waktu kecil dilindungi oleh induknya. Siapapun dia rela, dia tak makan asal anaknya makan. Tapi begitu besar, kadang anaknya diperkosa emaknya, betul?
Kenapa dia tidak beraturan? Karena tidak beragama, tapi dia punya keyakinan. Itu bedanya. Lalu apalagi mampu memelihara harta, tanda orang beragama. Maka di dalam Islam, dalam kajian maqasid ada namanya Kulliyatul Khamsah. 5 hak dasar yang perlu mesti dijaga. Hukumnya wajib di kajian fikih sama dengan wajib sholat. Dengan Kulliyatul Khamsah inilah nanti Rasulullah, pemahaman, pemikiran, ajaran yang dibawa Rasulullah menguasai dunia sampai 700 tahun, 7 abad. Mulai abad ke-5 sampai abad ke-11 akhir. Nah, tapi begitu manusia lepas, maka umat Islam habis. Mana yang 5 itu? Kulliyatul Khamsah wa hifzuddin, memelihara agama. Jadi dalam konsep ini disamakan nampak dan Kulliyatul Khamsah termasuk satu agama. Maka dalam kajian Islam, umat Islam tidak boleh menista agama apapun di bumi. Siapa menista agama dalam halal darahnya. Apa maksud halal darahnya, Pak? Berarti tidak berdosa membunuhnya. Begitu pula kebalikannya. Agama apapun di bumi tidak boleh menista agama Islam. Nah, kalau kita masuk ke Indonesia kita hari ini, Pak, kira-kira masuk tak? Ada enggak penista agama di Indonesia? Ada. Maka tidak damai kita. Tidak teratur kita dibuatnya. Tidak boleh. Kedua, wahibzul nafs, memelihara jiwa. Maka dalam Islam, inna nafsa bin nafsa, jiwa dibayar jiwa, mata dibayar mata, telinga dibayar telinga. Jadi kalau kita masuk di Kulliyatul Khamsah, ham ni tanda tanya akhirnya oleh kita. Terakhir udah lebih 24.000 ya di Palestina hilang nyawa. Mana ham itu? Sementara wajib. Jadi memelihara jiwa itu bukan setelah lahir. Di dalam kandungan udah dipelihara. Yang ketiga, wahibzul akal. Apa buktinya di dalam kandungan dipelihara? Coba ini. Untuk ini, yang satu ini di Indonesia udah mulai diberlakukan, Pak. Kita sebesar ini baru di dalam rahim. Umur baru di bawah 3 bulan. Ya. Lalu dimasukkan oleh sang instruksi dokter, kalau atau perawat lewat vagina disedot. Terpisahlah setiap penggal persenian janin itu di dalam baskom, namanya aborsi. Itu, Pak. Untuk yang satu ini Indonesia memperlakukan, Pak, aborsi, kalau tak salah ya, 10 tahun dendanya, masuk penjara. Jadi memelihara jiwa bukan setelah lahir, dalam kandungan sudah dilindungi. Wahibzul nafs, wahibzul akal, memelihara akal. Maka tidak boleh intimidasi, teror. Di Indonesia juga berlaku hukum teror, Pak. Bunuh ya, itu hak, tidak boleh. Wahibzul mal, memelihara harta. Jadi harta itu dalam Al-Quran, Zuyina linnas minan nisa wal banina wal qanatir wal muqantara min az-zabil bizza wal harth zalika mata'. Istri itu harta. Wajib dipelihara sama dengan wajib sholat. Nyasik main domino. Istri dia ada orang, Bang Haji, bini abang terbawa, biarlah bekok cari yang baru. Tidak boleh, haram. Wajib dilindungi. Wajib dilindungi. Harta itu. Maka istri setelah dia dapat suami, karena dia harta, waalaikumsalam, yang paling wajib dilakukan, didengar itu adalah suami, bukan ayah kandung, bukan ibu kandung. Selama suami benar, karena dia harta suami. Jadi di sini kita harus paham, ada rumah tangga, ada keluarga. Di sini kadang kena terlalu sayang kepada anak, kita memanage rumah tangga orang lain, yakni rumah tangga menantu, hancur rumah tangga. Tidak boleh.
Tapi datang dia tunjukkan dengan benar, mengadu ajarkan dia dengan sempurna. Maka orang dulu berkata, manitiuk tampung nak datang beliau, tidak boleh dicari, haram. Apa maksudnya Pak? Manitia tampung datang beliau, haram dicari. Ini enggak ya, nengok anak ingin, sebab visi misi rumah tangga itu suami yang tahu. Suami yang tahu. Kemana arah anak-anaknya, suami yang tahu. Ya. Wahibzun nasal yang kelima, memelihara anak. Jadi hak anak tu lanjut berarti. Ya, hak belajar, hak bermain, hak pendidikan ya. Jadi hak dia wajib. Itu tanda orang cerdik. Soal mana orang yang berakal. Tadi orang cerdik memelihara agama dan harta. Pertanyaan berikutnya, mana orang yang berakal? Jawab, adapun orang yang berakal itu ditandai dengan 14 tanda. Ini berakal Pak ya. Berarti kalau tidak masuk itu tanda tanya akalnya. Tanya akalnya. Akalnya. Dalam kajian makrifat, apa tuh akal? Tak kala dia berbuat maka saat itu bernamalah dia akal. Akal. Pokok akal ada ilmu, pokok ilmu adalah Nur Muhammad. Nah, itu dia. Nah, akal, apa tanda orang berakal? Ada 14. 1. Mampu meninggalkan kemuliaan dunia. Itu tanda orang berakal. Nomor 1, meninggalkan kemuliaan dunia. Bapak masih ingat? Ada seorang hamba Allah di kota Pekanbaru di awal tahun 2019 yang lalu. Hamba Allah itu berkata, kalau ibarat bahasa beradab, Tuan, seandainya Tuan besok terpilih jadi presiden, apa katanya? Jangan undang saya ke istana, itu ibaratnya. Jangan beri saya jabatan, biarkan saya datang ke pelosok-pelosok. Itu tanda orang berakal, sehat. Ya. Dia bernama, siapa namanya Pak? Ustaz, guru kita. Sekarang betul-betul dia tanggalkan kemuliaan dunia itu. Dia PNS. Waalaikumsalam. Dia berhenti dari PNS-nya. Dia tidak minta jabatan. Dia pergi ke pelosok-pelosok. Orang berakal. Berarti kalau bukan berakal, apa terjadi kira-kira? Pak, amboku dulu tim sukses apa? Kini apa kan gubernur mah. Tentu kebaikannya Pak ya. Tanda orang berakal nomor 1, dia mampu meninggalkan kemuliaan dunia. Jadi lepeliku Pak, awak tidak menyalahkan siapa-siapa. Awak topuk dado, tanya selero. Di mana gitu ya. Ini kajian hakikat. Kedua, tanda orang berakal itu dia mampu meninggalkan takabur. Takabur. Takabur itu bahasa apa? Takabur itu apa? Sombong. Sombong dengan takabur sama. Sebab definisi sombong dalam hadis kata Rasulullah, man syabihal haqqa wa ghamasan nasi, itu sombong. Apa sombong? Menolak kebenaran, melecehkan orang lain, itu namanya sombong. Itu sombong. Maka guru kita Ustadz Uwas itu dulu yang benar kan pakai jilbab, lalu dibuka jilbab. Maka beliau berkata dan ulama berpendapat, sombong kepada orang sombong adalah sama nilainya sedekah atau ibadah. Jadi kalau ibarat bahasa kita, dek kita lah berumur,
Tuh ada cucu macam anak Pak Imam awak bukan? Dikecek deknya. Apa? Begitu kelepasan. Tahu kelepasan Pak? Terkontunya. Tutnya. Kelepasan. Uang banyak. Tercium. Apa kata beliau ni? Pantas busuk kentut nenek ni. Makan tak berbismillah. Ni lupa baca bismillah nenek tu. Marah tak kira-kira Pak? Orang ramai. Dibilang dia anak tu. Marah tak kira-kira? Kalau marah berarti sombong kepada kebenaran. Itu sombong, Pak. Menolak kebenaran. Kini kan banyak tuh Pak. Kita kenal masa lalunya. Macam-macam masa lalunya. Kini dia masuk ibaratnya salah satu jemaah. Jangguitnya lah panjang. Tasbihnya dia lah berjubah je kan kemari. Berjalan. Awak tahu masa lalunya Pak. Datang ke rumah kita. Assalamualaikum PRT katanya. Yuk kita solat berjemaah. Fadilatnya begini-begini. Akal kira kita geladi baca ke mana? Itu nak. Awak tahu je Pak. Dia baru keluar lah baru. Baru keluar dari asrama 6 bulan yang lalu. Kena terjebak dan lain-lain. Tobat dia. Kita tolak yang disampaikan itu atau kita ikut? Kalau kita tolak disebut sombong. Makanya Sayyidina Ali suatu hari dia pernah berkata kepada Nabi. Apa kata beliau? Ya Rasulullah azim, bolehkah engkau mengizinkan aku? Kenapa? Seandainya aku memanggil anjing itu guru, boleh tak ya Rasulullah? Anjing Pak, boleh tak aku panggil dia guru? Kena tanya Nabi, kenapa? Kena aku mendapatkan satu kebenaran daripadanya. Apa yang kau dapat? Cara tidur ya Rasulullah. Siapa yang nengok anjing tidur? Lu pernah nengok anjing tidur? Woi. Anjing tertidur rata-rata Pak. Kalau tidak diletakkan kepalanya di atas tangan, kadang telinganya di tanah. Makositnya supaya dia tahu jalan siapa yang datang. Ini tuanku yang datang. Telinganya diletakkan. Makanya Islam kan mengajarkan kita tidur mereng ke kanan. Betul? Cuma Nabi berkata boleh-boleh saja kalau ibarat itu Pak ya. Cuma anjing itu ada kelemahannya kata Rasulullah. Apa kelemahan anjing? Kalau yang datang itu maling, bawa tulang, anjing itu mudah berdamai katanya. Itu kelemahan anjing. Itu tidak Pak? Itu kelemahan anjing. Datang merampok orang tapi bawa tulang. Itu digigit tulang. Dikasih. Anjing itu tetap mengonggong Pak, tapi di ke belakang untuk menyelamatkan nyatanya. Itulah seekor anjing. Tapi itu anjing Pak ya. Enak aja menerima sebab dia ya. Ibaratnya. Tapi anjing manusia enggak ada Pak ya. Itu kata Rasulullah. Boleh, cuma anjing itu kelemahannya kata Nabi. Gitu. Ya. Jadi itu meninggalkan takabur. Ya. Menolak kebenaran, melecehkan orang lain itu sombong. Bagaimana melecehkan orang lain? Dalam Al-Quran dikatakan wala tusair haddaka linnas. Janganlah engkau memalingkan muka dari manusia atau memandang sebelah mata. Itu namanya sombong. Kan ada kadang Pak. Ada kita yang punya ruko Pak ya. Ruko barang harian atau apa saja lah Pak. Itu ada kalimat Assalamualaikum ya, panjang kum tuh Pak. Itu biasa kami tak sedekah ya. Itu kadang kalau yang sombong tadi Pak Mato cendikur. Bibir atasnya maju sedikit, bibir bawah naik ke dalam, matanya juling. Tapi kalau Assalamualaikum cepat kum tu lari dia Pak. Rupanya orang menagih utang.
Itu sama. Itu melecehkan orang lain, memandang sebelah mata. Sama. Orang berakal dia tinggalkan takabur itu. Yang ketiga, tanda orang berakal itu adalah banyak suka berbuat ibadah. Jadi Bapak Ibu, ibadah itu definisinya setiap aktivitas yang apabila kita laksanakan, kita ingat kepada Allah dan semakin dekat kepada Allah, disebutlah ibadah. Berarti ibadah itu bukan sholat saja, bukan puasa, haji dan umroh saja, pakai pakaian ibadah, betul Pak? Makan ibadah, bahkan jauh lebih dari itu, buang hajat ibadah, betul tak? Buang hajat ibadah. Apalagi berdagang. Berdagang itu, ini penjual, ini pembeli. Kapan penjual dan pembeli dapat ibadah? Melalui 4 syarat. Coba. 1. Penjual dan pembeli wajib sama-sama orang yang telah balik. Boleh kita jual dengan anak-anak. Di TK ada Pak, anak-anak kita jual. Boleh. Cuma yang menjual tak dapat ibadah, yang membeli tak dapat ibadah. Kenapa? Syaratnya kurang. Kenapa dia buat oleh Rasul Al-Quran seperti aturan oleh Allah? Agar terhindar dari namanya ghurur, tertipu. Ibadah tuh. Lalu apa lagi? Berakal, masuk berakal. Ya, kalau tidak berakal sehat, kadang berpengaruh kepada kalamnya, Pak. Berapa tak ini kena joleh, Pak ya. Lalu ada lagi Pak, ini benda kita beli. Benda dibeli, duit dikasih, betul? Benda dapat. Kapan bendanya dipakai jadi ibadah? Kapan duit jadi ibadah? Melalui 5 syarat. Selama 5 syarat, maka setiap yang dipakai jadi ibadah. Dan duit digunakan jadi ibadah. 1. Wajib benda yang diperjualbelikan itu suci zat ainnya daripada hadas dan najis. Itu Pak. Jadi orang-orang Yahudi dan Nasara, la'anallahu hurrimat la'anallahu maitah, takkanlah Allah melaknat jual beli bangkai. Berkata orang-orang Yahudi dan Nasara, apa? Ya Muhammad, kami tidak jual beli bangkai. Bangkai kami hancurkan, kami leburkan sehingga jadi dia minyak, dan itu berfungsi. Minyak berfungsi untuk cat perahu dan lentera lampu. Wa akalas samana, kami jual beli minyak, bukan bangkai. Qala, bagaimana pendapat engkau ya Muhammad? Qala huwa haram, kata saya. Hukumnya tetap haram. Bayangkan Pak, bangkai yang haram. Kami tidak jual beli bangkai, bangkai kami hancurkan jadi minyak, berfungsi untuk cat perahu waktu itu, dan lentera lampu yang kami jual beli minyak, dan duitnya kami makan. Bagaimana? Hukumnya tetap haram. Berarti tidak suci zatnya. Makan jual beli babi haram, anjing haram, minuman mabukkan haram, karena zatnya ya. Kan banyak tuh Pak ya Allah, luar biasa. Jadi ibaratnya diambil yang bukan haknya, lalu dideteksi tidak terdeteksi, di audit 3 miliar, dibelinya ruko ibaratnya Pak, seharga 800 juta, diisi duit seharga 400 juta, masih bersisa duitnya. Lalu operasional 1 tahun, duit dari yang tidak halal, entah korupsi entah apa namanya ibaratnya. Lalu 1 tahun kemudian dia dapat hidayah, dia berzakat. Bagaimana zakatnya? Sama tuh. Atau dipasangnya dengan modal cuma 100.000, dipasang 44321, keluar 1 miliar. Naik haji dia, gimana hajinya?
Buat masjid dia, bagaimana dia? Nanti dia. Sampai gitu Pak, bahasan. Bahwa haram, tetap hukumnya haram. Mampu ya. Yang ketiga, banyak suka berbuat ibadah. Jadi ibadah itu bukan saja sholat, jual beli bisa ibadah, makan ibadah. Bagaimana makan ibadah? Lalu adab. Sahnun, setiap nasi satu piring yang mengandung unsur berkah cuma satu dijatuhkan Allah di tengah-tengah piring, maka makruh makan dari tengah-tengah piring, dan makruh makan sambal kecuali yang di depan kita. Nah, kalau ibaratnya di depan mata kita tuh cuma ada Isabella tu aja lah dinikmati ya. Jangan diminta pula lagi kopi yang tak bertulang tu. Tadi makruh dia, terkesan tamak dia. Nikmati saja. Itu dia. Jadi maka nanti, dan itu tidak diketahui Pak. Makanya orang dulu karena tidak tahu yang mana yang mengandung berkat unsur kenyang, ya, jatuh nasi satu butir saja di luar piring. Apa kata orang tua kita dulu? Nak, ambil nasi itu, jangan berserak rimahnya, menangis dia. Betul Pak? Bukan menangis. Filosofisnya bukan menangis. Yang mengandung unsur berkah kenyang itu tidak tahu yang mana. Maka Nabi sebutir tinggal di sini, yang sebutir pun diambil Nabi. Jangan-jangan yang ini yang mengandung unsur berkah kenyang. Itu adabnya. Adab. Suka berbuat banyak kebaikan. Ibu pernah tak menengok kambing makan? Ibu, le pernah nengok kambing makan? Le pernah sejarah nengok kambing makan duduk? Tidak ada Pak. Kambing itu makannya berjalan, tapi itu kambing dia. Itu dia beda manusia dengan kambing. Beda Pak ya. Hari ini sulit kita menemukan, betul tak? Siapa yang sanggup? Orang berakal. Orang berakal. Jadi nampak nanti Pak, yang berakal dan kebalikannya. Ya. Kambing itu rupanya Pak, dia makan, sambil makan dia bercerita. Kambing itu tidak banyak makannya Pak, karena dia mengerti berkah tadi. Yang penting oleh kambing itu sampai dia 100 jenis setiap satu hari, udah selesai. Maka kambing itu hanya selembar mintanya. Jumpa batang daun ubi, ai batang minta daun, ambil sedikit, dengunya lagi. Ai rumput ilalang, minta daun, ambil sedikit. Sampai 100 dia pulang. Bercerita kerja lagi, dapat dek kaunnya kau. Lain ni, itu dia. Itu dia. Makanya bengkilat dia. Ya. Maka orang kalau capek dalam kajian kamalan, jadi Jalal, Jamal, Qahar, Kamalan. Kamalan keputusan kajian jatuh di ramuan obat, namanya sifat. Kalau Jalal keputusan kajian jatuh di gelanggang silat. Kalau Jamal keputusan kajian jatuh di pemani. Pemani namanya, keindahan. Kalau Qahar jatuh kekuatan. Nah, Kamalan jatuh ke ramuan obat. Maka kalau capek lagi obat, cari resep 1000 daun, 100 daun dalam hitungan 1 jam. Capek mencarinya Pak, betul enggak? Gimana caranya? Cari tai kambing 100 jenis. Makanya orang dulu bilang tai kambing bulat-bulat dimakan jadi obat. Itu dia Pak, jadi kapsul, mantap. Betul. Kapsul lengkap 100 jenis. Jadi ini kan musim flu nih Pak. Capek mencari intundal, tai kambing itu selesai itu. Tapi jangan pula ya, kok jadi aku pula viral pula ya, ustaz tai kambingnya. Tapi resep itu Pak ya, 100 jenis itu ya. Suka berbuat kebaikan. Lalu yang keempat, tanda orang berakal, banyak suka berbuat jalan untuk kebaikan. Jalan untuk kebaikan. Qalil.
Tanda orang beragama itu, kata Rasulullah, dia suka berbuat amal ibadat yang sedikit. Itu tanda orang beramal. Ikhlas. Coba lihat. Berbuat ibadat yang sedikit, tapi selalu. Ini kan pakai peci ini Pak, tidak masuk syarat dan rukun dalam ibadah salat. Betul? Tidak masuk. Tapi dalam kajian maqasidnya, hati manusia itu diibaratkan oleh Hujjatul Islam Al-Ghazali radhiyallahu anhu sama dengan kaca cermin. Kaca cermin terbayang? Kalau ada sebesar ini, kita bercermin, nampak tak wajah kita? Nampak. Betul ya? Tapi kalau dikasih bintik-bintik spidol, lalu bercermin kita, nampak tak wajah kita lagi? Nampak mungkinnya, tapi indah jelas sudah. Banyak tertutup oleh bintik-bintik spidol. Apa maksudnya? Apa artinya? Apa yang membuatkan hati terhijab, tidak bisa khusyuk kepada Allah saat sholat? Banyak bintik. Itulah makruh sholat. Jadi makruh itu definisinya dikerjakan tidak apa-apa, betul? Ditinggalkan berpahala. Maka orang dulu, ulama dulu, seorang laki-laki kalau mau menghadap Allah secara di level syariat, nah ini ada levelnya Pak ya, tutuplah kepala. Kalau tidak ada tutup kepala, maka orang tua dulu di kampung tidak ada tutup kepala mau sholat, tuh diambilnya daun Pak. Kalau nya tukang minimal pensil diletakkan di telinga. Betul? Untuk apa? Supaya hati tidak berbintik, tidak terhijab kepada Allah. Dia sedikit Pak. Tanda orang berakal sehat, dia mampu berbuat jalan untuk kebaikan yang sedikit itu. Tidak perlu dihimbau oleh Pak RW. Ini ponek Pak RW. Dapat janji lontong selama angin. Ya. Bekok kita teroyong. Tapi orang berakal, apabila nampak di depan rumah parit itu ada semak, dia suka sambil sore-sore dicabut satu. Besok cabut satu lagi. Dia sedikit Pak, tapi terus. Itu orang berakal ya Pak. Tidak perlu dihimbau. Suka berbuat jalan untuk kebaikan. Termasuk menunjukkan gigi kawan balado. Itu orang berakal tuh Pak. Jengolak jo PRW. PRW minta-minta makan apel je kau maya. Kenapa gigi PRW balado? Itu orang berakal menunjukkan kebaikan. Tapi kalau tidak berakal, ngango-ngango lah. Gigi balado mampu lah. Orang berakal tunjukkan ya Pak. Ya. Menunjukkan seleting celana kawan terbuka. Orang berakal tunjuknya Pak. Bebisiaknya jelopeng buruang tu ya. Tapi udah berakal mampu lo ngangak tu lopeng yang mampu lah. Itu dia. Orang berakal enggak Pak. Diselamatkan orang dia. Iya. Iya. Jadi orang berakal itu suka yang jalannya kebaikan dibuatnya Pak, dibuatnya. Tidak dihitungnya dah. Ya. Kawan atau tidak, dikenal atau tidak, tapi untuk kebaikan dibuat. Ya, dibuat. Itu orang berakal. Ya, suka berbuat jalan kebaikan. Yang kelima, tanda orang berakal sehat itu adalah benci kepada jalan kejahatan. Makanya Pak dalam kajian ini, kalau kita dah tahu maqasid, lah tahu tujuan, umpamanya begini. Ada seseorang, dia tidak seagama dengan kita. Kita kenal, kita mau jual tanah seharga 3 miliar. Tanah itu ukurannya 40 kali 80, tapi tengah kota. Biasa kan Pak ya, 4 miliar masih murah ya. Lalu ada kawan Pak, tapi tidak seagama dengan kita, dan kita tahu aktivitasnya apa. Dia sanggup beli tanah itu 6 miliar. Kita sama kita umat Islam
Hanya 4 miliar, tidak sanggup pula. Dia sanggup beli 6 miliar. Tapi dia untuk buat karaoke. Dijual di sana narkoba, kita tahu. Dijual juga macam-macam. Ini namanya, kan nampak sini Pak, yang berakal sehat dan tidak berakal sehat. Dia langsung menolak. Maka Ridwan bukan kompani ya Pak ya, tidak bisa kata Anies Baswedan betul Pak, tidak bisa diuangkan. Ini amanah dari rakyat. Kan ditawar Pak 500 miliar, tidak bisa. Orang berakal sehat. Tapi kalau tidak, tentu diselamat dulu Pak ya. Itu dia. Diselamat dulu. Dia benci kepada jalan kejahatan. Maka dalam Al-Quran didukung, wa ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Jangan kamu tolong-menolong dalam berbuat yang tidak diridhoi Allah. Ini karena dapat jatah setiap bulan 5 juta, ditandatanganlah oleh camat. Dia 5 tahun cuma camat itu dapat. Camat berikutnya tidak dapat lagi. Terjual tanah rakyat itu semua. Begitulah kelemahan kita. Kelemahan kita Melayu ya. Jauhkannya panjang. Dan yang keenam, tanda orang berakal sehat, banyak kasih kepada orang yang alim. Alim ya. Ulama jamak dari kata kalimat ilmu. Jadi ulama itu Pak, ilmu itu bahasa Arab, bahasa Indonesianya pengetahuan. Nah, coba. Maka di zaman dulu Orde Lama itu ilmu alam, ilmu fisika, ilmu biologi, betul? Nah, sekarang berubah Pak, ilmu pendidikan alam. Ilmu pengetahuan alam, ilmu bahasa Arab diterjemah ke Indonesia pengetahuan. Siapa yang dungu tuh Pak? Kan? Nampak? Double dia. Maka orang dulu enggak, ilmu kimia, ilmu fisika, ilmu alam, ilmu arkeologi, ilmu farmakologi, farmakognosi, itu dia. Pas dia. Enggak double. Ini ilmu pengetahuan. Double. Nampak ya? Nah, dia banyak kasih kepada orang yang alim. Berarti alim yang banyak informasi. Jadi ilmu itu bahasa Arabnya diterjemah Indonesia tahu informasi. Maka di dalam Islam, yarfa'ullah, tidak semua orang Islam yang diangkat derajat. Yang diangkat derajat itu beberapa derajat yang punya ilmu pengetahuan. Ilmu itu mahal, informasi itu mahal. Ilmu itu bahasa Arab, bahasa Indonesianya informasi. Maka informasi itu mahal. Maka yang tahu segala cabang informasi ilmu itu disebut ulama. Ketik internet Pak, ada Suwardi kalau salah namanya. Gelar akademisnya 83. Coba, 83 gelar akademisnya. Profesornya kalau tidak salah 8, itu doktornya lagi. Magisternya lagi, sarjana S1-nya lagi. 83. Gimana cara sekolahnya? Coba tengok. 83 gelar akademisi. Coba. Awak cik aja melelepek kontu ini. Ya. 83. Coba ketik Indah. 83. Coba bayangkan. Bagaimana cara belajar? Dia juga ustaz. Dia ahli farmakologi. Dia ahli tafsir. Dia ahli hadis. Dia ahli aljabar. Dia ahli ekologi. Dia ahli pesawat. Dia ahli pertanian. Itu namanya ulama. Maka ulama itu dalam hadis, jarak mukmin itu adalah 500 tahun. Dan setiap jarak itu ya, dia mukmin itu ada 700 pangkat. Yang ke 700 pangkat itulah ulama. Cuma kita di Indonesia terlalu rendah membuat kalimat ulama. Betul tak Pak? Ridwan juga kata ulama Pak. Masjid ulama kecamatan Pekanbaru Kota. Bayangkan. Maka ulama akhirnya tidak jadi tuntunan, jadi tontonan karena dia tidak ahli segala ilmu. Dia baru ahli hadis. Maka yang benarnya pakar, bukan ulama. Nah itu dia Pak ya. Terlalu cepat kita.
Maka akhirnya ulama dicibirkan orang, ya, karena terlalu cepat kita anggap. Kasih dia kepada orang yang alim, ya, serta baik adab kepadanya. Yang ketujuh, tanda orang berakal sehat itu adalah membalas jasa orang kepadanya. Dia hanya ingat kebaikan orang kepadanya, bukan kebaikan ingat kepada orang. Itulah orang berakal. Maka suatu hari Aisyah ditanya dalam bab wujud, "Ya Ummul Mukminin, kapan orang baik saat berbuat kebaikan dia tidak disebut orang baik?" Faqala, ya, Aisyah menjawab, pada saat orang baik tidak disebut dia baik. Pada saat dia mengatakan telah berbuat baik, pada saat itulah orang baik tidak disebut orang baik. Jadi tidak perlu, Pak. Maka Nabi itu tak pernah menyebut dirinya orang baik. Orang se-Jazirah Arabia mengatakan dia Al-Amin. Tapi kalau yang tidak baik, contoh apa dulu nih lo oke waang lah. Laden sekolah waang. Kini contoh menolong yang terjawab yang mana? Pada saat kita mengatakan kita telah berbuat baik, pada saat itulah orang baik tidak disebut orang baik. Maka di kajian hakikat, saat tangan kanan memberi, tangan kiri seolah tidak memahaminya. Begitulah artinya yang terdalam daripada makna ikhlas. Tidak perlu disebut. Allah Maha Tahu, kita yang tidak tahu. Jadi, maka dikhawatirkan terjebak. Pertama ria puncaknya, di bawah itu sombong, di setelahnya ada ujub. Tidak perlu disebut. Nah, tadi. Jadi dia selalu mengingat kebaikan orang kepadanya. Itu tanda orang berakal sehat. Yang kedelapan, apa tanda orang berakal? Bersegera membayar hutang. Itu ya Pak. Oh, sorry sini ya Pak. Apa itu hutang? Ad-dain. Hutang itu, ad-dain itu adalah siang jalannya sempit, malam matanya terbelalak. Itulah hutang. Paham Pak? Malam cuma ikut deh Pak Pojaya. Siang jalan sempit Pak. Jalan ke Pasar Kodin itu banyak Pak. Punya jadi caran tikus. Kenapa? Lewat situ kok bosu kok kayaknya. Itulah hutang. Hutang. Tapi kalau orang tidak berakal, orang yang menagih kayaknya, ini nama hutang, awak nama menagih dia boleh. Tapi tanda berakal, dia bersegera membayar hutang nomor satu. Hutang emas ditimbang lupa digantang uang berbilang. Paham Pak? Hutang emas dibayar emas. Dulu pinjam 5 gram emas, bayar 5 gram emas, aman. Cuma dulu 5 gram emas waktu itu 300.000. Tahu berapa tuh Pak? 82 berapa? 92 dong. 300.000 1 gram. Kini 2 juta lebih. Juta. Tapi tetap bayar. Itu caranya. Jadi tanda orang berakal yang ke-8, dia bersegera membayar hutangnya. Ya. Ke-9, dia mampu meninggalkan marah. Ini yang payah Pak, marah. Ghadab. Marah itu ternyata Pak banyak mudarat daripada manfaat. Coba tengok, tidak percaya Pak. Ibu tuh sedang sholat. Ini ibu-ibu Pak, sholat zuhur. Dia siap masak. Ada sempodeh patin, ada panggang bawang, ada pongek situ jua, gitu Pak. Laki orang mengkinang tu goreng bawang. Lalu solat zuhur Pak, ini masih dalam baskom. Biasa dipisahkan di ibu tu, dipisahkan dalam piring. Dalam baskom sedang solat 2 rakaat, pulang anaknya yang SMP bawa kawan 3 orang. Coba dibukanya tudung saji. Hebat emak masak. Iyalah mantan pacar ayah katanya. Tuh Pak. Disontuang di anak-anak tuh. Tapi karena ibu ni godok, coba banyak ruginya, betul tak? Solatnya ndak usul terus. Ya kenapa dia kan saya ini. Udah.
Siap sholat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hei, benar. Nyabi Pak sambal tu. Apalagi rugi Pak, sholat tidak khusyuk, anak malu, betul? Lalu apa lagi? Nanti kawan-kawan anak pun membelang maknanya. Tidak ada untungnya. Tapi kalau dia tidak wadab, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi sambal nak, alhamdulillah mak lo mak makan, alhamdulillah. Mudah-mudahan ayang tidak mati dong. Coba lah. Apa terjadi Pak? Anak itu minta maaf dan lain sebagainya. Jadi ayah lu makan ya. Oh lu lena. Betul. Anak-anaknya, kawan anaknya, enak makmu ya. Coba. Nak ada untungnya marah itu. Wajah jelek, betul tak? Suara kadang, mata tak belalak, salat tak busuk, betul tak? Sambal habis. Belipik-lipik, tak ada untung marah tu. Betul. Yang terakhir apa? Kena menggigil nak marah, putus. Aksesoris saraf, stroke langsung. Anak nunek. Stroke langsung. Itu dia. Itu dia. Jadi tanda orang berakal sehat itu dia mampu meninggalkan marah. 10. Apa tanda orang berakal sehat? Yang ke-10, murah tangan untuk bersedekah dan manis mulut dalam bertutur kata dan wajah. Maka Nabi berkata dalam kajian bab munakahat, apa kata Rasulullah? Kamu tidak akan mampu membahagiakan semua orang dengan harta yang kamu miliki, kata Nabi. Yang bisa membahagiakan semua orang hanyalah watak yang baik dan wajah berseri. Rawahu Ahmad wa Ibnu Majah. Wajah. Maka beruntung anak ibu yang bekerja di hotel di bagian resepsionis, bekerja di mall bagian terdepan tu banyak pahalanya. Banyak. Kojonya sikam, si tukang kami itu banyak pahalanya. Banyak. Betul? Apalagi perawat. Maka datang tempat orang sakit tu, bagaimana dia tertawa? Tu banyak pahalanya. Kau datang sakit, apa rencana kau mati tapi ni mati bapak tu. Tak rencana kau matinya nya. Ni tak. Makanya Pak, dalam rahasia awet muda ada 5 Pak. Bapak mau awet muda Pak Ibu ya? Ada 5 resepnya Pak dalam hadis. Apa yang pertama? Agar awet muda setiap bertemu dan berpisah karena Allah. Gimana caranya berpisah bertemu karena Allah? Senang. Senang wajah. Bagaimana senang wajah? Ucap salam Pak. Dijawab salam. Dalam menjawab salam ada kalimat tasdik yang membuatkan kita tersenyum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab waalaikumsalam. Itu dia Pak, ada senyum. Waalaikumsalam. Tersenyum dia Pak. Kita bertemu dengan kawan sehari semalam tidak kurang dari 100 kali Pak. Betul tidak? 100 kali kita senang wajah. Apabila wajah tidak tegang, inilah resep awet muda. Maka Nabi senam paling dicintainya adalah berenang, kena renang senam wajah. Betul tak? Senam wajah. Senam wajah. Cendak salam. Assalamualaikum. Alam, antu tunggu aja Pak. Coba dipraktek sikit Pak ya, dijawab yang benar. Pasti senyum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba jawab. Tahan sikit Pak. Waalaikumsalam. Bicaranya Pak. Senyum sikit. Jadi ibu kalau bapak pulang nanti dari kerja, apa kata bapak? Yang assalamualaikum yang waalaikumsalam. Tapi lontang dia Pak Jiru. Dia Pak. Senyum sikit. Senyum dia Pak. Itulah resep awet muda kata Nabi. Senang wajah. Makan Roma sangat bernyanyi dia Pak ya. Agar saraf tidak tegang. Itu Pak. Santai. Tidak. Ini jawab lam. Lam. Gimana kau masuk?
Waalaikumsalam. Ya. Bersedekah, bermanis muka. Yang ke-11, tanda orang berakal sehat, banyak kasih kepada kaum kerabat. Ini Bu. Makanya ini mohon maaf kita Pak ya. Mudah-mudahan istri kita tidak ada yang seperti itu. Lebih dahulu kita berkeluarga dengan ayah dan emak kita dan adik dan kakak kita daripada suami dan istri. Betul tak Pak? Ini datang pihak suami ke rumah, istri cemberut aja. Itu tanda tanya akal sehat itu. Atau kebalikannya. Tanda orang berakal sehat, dia lebih banyak kasih kepada kaum kerabatnya, keluarganya. Kalau dapet, kalau ibarat kita punya emak, untuk istri seharga segini, emak minimal segitu juga. Itu ayah gitu juga. Itu dia. Itu tanda orang berakal sehat. Hendak ya Allah, datang adik ipar ke rumah, mandang dia enak. Adik ipar mengadu ke kampung, marah-marah. Istri suami berpulang, makan. Habis di putaran. Iblis dah. Habis kita. Nah, sampai di kampung digas pula, berputar-putar lagi tu ya Allah. Jom kita. Banyakkah kasih. Makanya sesayang-sayang orang kepada kita, kadang benci-benci emak kandung dan ayah kandung kepada kita. Begitu kebalikan. Jadi orang berakal dia banyak kasih kepada kaum kerabatnya. Yang ke-12, tanda orang berakal sehat, tiada mau makan yang haram. Ini agak berat juga sih Pak ya. Makanya kemarin, apa tanda-tanda orang sebenar-benar berilmu? Dia mampu membedakan baik dan jahat. Jadi kalau tidak bisa membedakan baik dan jahat, itu tanda tanya berilmunya. Bisa membedakan halal dan haram. Bisa membedakan benar dan salah. Ini yang salah pun, maka menuntut ilmu yang sifatnya membodohi manusia, hukumnya haram dalam kajian ilmu hakikat. Benang basah berdiri deh. Haram lah. Masuk Isra Pak. Dikit lagi. Tidak mau makan yang haram. Yang ke-13, tanda orang berakal sehat itu mau terkena, dia mau mengenakan. Apa arti itu Pak? Dia tidak apa-apa kalau dia, tapi dia tidak mau merusak. Mau terkena dan dia tidak mau mengenakan. Tapi kalau tidak berakal sehat, minimal draw. Betul tak Pak? Begitu orang nengok, celik burung. Itu dia. Kalau orang berakal sehat, begitu dia nengok, Allah karim. Akhirnya apa? Yang melihat tu yang sakit hati, lawat cibir dari belakangnya sesenyum je lain. Sehat atau tidaknya? Itu dia. Karena dia paham Pak, orang berakal sehat. Saat orang tu mencibirkan dia paham. Kalau dia buat kebaikan di hari itu, pahalanya telah pindah kepadanya, betul? Dan kalau dia buat dosa di hari itu, udah pindah dosa itu kepadanya. Kapan diambil? Besok di yaumil kiamah, di al-mizan. Maka dia cuek aja. Baca di alhamdulillah. Kepuyu aja. Alhamdulillah. Dipanggil kepuyu aja. Kepuyu apa kepuyu ada Pak? Ya. Dipanggil, ada nampak kawan tu berselimut aja pagi hari, dipanggil, buriang katanya. Tentu buriang Pak. Tu bahasa Payakumbuh tu Pak RW. Buriang tu buyung hariang. Dibacanya buriang, alhamdulillah. Senyumnya Pak tuh, menjaga durian. Jaga durian. Berarti kalau dia buat kebaikan, dah pindah kebaikan itu kepadanya. Kalau dia buat dosa, dah pindah dosa kepadanya. Kapan dia tagih? Besok dia yaumil mizan. Maka dia orang berakal sehat, tidak mau dia membalas.
Itu apa? Rugilah pahala kita dikasih sama orang. Itu enggak, Pak? Dia mengiling cabai nenek itu, Pak, di belakang rumah ibu-ibu tuh. Sedang apa? Sedang di Batu Lagan. Cuma di belakang dapur tuh ada jalan gang. Jam 5 sore lewat pengantin second. Tentu pengantin second. Datuk tuh berumur 82, nenek tuh berumur 78. Tentu mesra jalan. Nya jalan lah. Mulai lemah, apa dia gajak-gajak bang? Dia jangan kaunya. Karena dia ndak paham yang tadi mendak berkasihat. Lah tu gatal. Di toko tapan cuy lah dokidung. Coba Pak. Yang jalan ndak jalan gitu, itu ndak Pak. Nenek tuh pakai wardah pula, nya ndak bagi gigi, tentu baca celepong. Nah, kan ndak pitiawa Pak ya, itulah. Jadi ndak boleh memikirkan kerja orang, Pak, haram. Kok kerja PRT dipikir rugilah kita. PKH lo didengar. Kau jawab juga ya, waktu berakal sehat. Dan yang terakhir, tanda orang berakal sehat itu yang ke-14, benci kepada orang yang berbuat kebesaran dan kemegahan. Benci mendengar orang yang berbuat kebesaran dan kemegahan. Kemegahan itu bahasa sekarang viral, Pak. Viral. Maka dalam hadis, ya, yuhibbul mal, ya, terlalu cinta dengan harta, dan hubbul jahu, ingin masyhur dikenal, pada keduanya terdapat menyuburkan yang tipaku, ya, menyuburkan sifat munafik di dalam hatimu, kama yanqul ma'dil baqal, seperti air menyirami sayur. Seperti air menyirami sayur, semakin subur sifat munafik di dalam hati. Hari ini kan itu Pak ya, viral itu namanya bahasa keren. Kalau dulu namanya kemegahan atau masyhur. Kini kan itu Pak, sikit-sikit masyhur, sikit-sikit masyhur. Nah inilah tanda-tanda orang berakal sehat. Dalam kajian hakikat ada 14. Mudah-mudahan kita masuk di dalamnya Pak ya. Amin. Amin. Allahumma amin. Nyupaya lo mengucap amin gini Pak. Pak ya Pak. Ucap amin ini Pak ya gitu. Itulah Pak, dibatasi pula. Padahal calon presiden itu 3 nya Pak. Yang kan menang, nengkan kalah. Tapi yang mana dah kan tu dah Pak ya. Okay, ya. Tapi itulah kenyataannya Pak ya. Yang kan menang pasti, yang kan kalah hanya 3 orang katanya. Itu siapa dah tu dah Pak ya. Sampai di situ lu dah. Masuk Isra ya. Udah ya. Doa dulu ya. Baik. Mari sebelum berdoa kita baca surah Al-Fatihah seikhlas-ikhlasnya. Hasil pertama kita hadiahkan khusus kepada hamba Allah yang telah ikhlas berwakaf tanah untuk berdiri rumah ibadah ini. Kalau dia masih hidup, panjang umur atas taat kepada Allah, murah rezeki untuk ibadah kepadanya. Kalau telah kembali kepada Allah, Allah redha kepadanya surga, dia puas dengan surga Allah. Dan terakhir pahala Al-Fatihah ini khusus kita hadiahkan kepada hamba Allah siapapun dia yang pernah berniat jahat dan yang pernah berlaku jahat dengan kita dan harta-harta kita. Mari kita beri pahala Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah beri dia hidayah, Allah ampunkan dosanya, Allah duakan hatinya mengikuti hidayah Allah. Khususan li hazani Al-Fatihah. Nauzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, khusus bagi hamba Allah, sahabat kita, imam kita yang sedang melaksanakan ibadah ya, ke rumah Allah, dimudahkan segala urusannya, dia datang dalam keadaan sehat, kembali ke tanah air juga dalam keadaan sehat. Kalau belum dapat jodoh, mudah-mudahan dimudahkan jodoh untuknya. Al-Fatihah. Nauzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kana na'budu wa iyyaka nasta'in. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillahi ajmain. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika. Allahumma inna nas'aluka min yaumis su'i wa min lailatis su'i wa min sa'atis su'i wa min sahibis su'i
wa min jari su'i fi dari maqam. Ya Allah, zat penggenggam langit dan bumi, besar hajat cita-cita kehendak kami bermohon. Hindarkanlah kami semua dari siang-siang yang jelek, malam-malam terhina, waktu-waktu yang tidak bermanfaat, sahabat-sahabat yang rendah. Jauhkan kami ya Karim dari rumah tangga yang tidak pernah aman dan damai ya Allah. Sampaikanlah cita-cita hajat dan kehendak dengan ridho-Mu ya Allah. Panjangkanlah umur kami atas taat Padamu, murahkanlah rezeki kami untuk ibadah dengan-Mu ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, ada di antara kami ya Allah yang ingin mencalonkan diri untuk mengabdi kepada negara, untuk keselamatan umat. Mudahkan segala urusan ya Allah. Sampaikan cita-cita hajat dan kehendaknya dengan ridho-Mu ya Arhamar Rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillah. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum wa taqabbal ya karim. Terima kasih atas segala perhatian, maaf segala kekurangan. Billahi fisabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.